Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Indriatno, mahasiswa MMUGM Angkatan 38, Kampus Jakarta, Konsentrasi Strategic Management. Kali ini saya akan membawakan tesis saya berjudul Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga atau JARGAS melalui Aliansi Strategis Studi Kasus pada PT Perusahaan Gas Negara. Sebelum lebih jauh, perlu saya jelaskan perbedaan antara JARGAS dan LPG. JARGAS merupakan senyawa metana yang berasal dari sumur-sumur gas yang biasanya jauh dari pusat demand, dialirkan melalui pipa transmisi, pipa distribusi, hingga mencapai pelanggan rumah tangga, dan transaksinya biasanya menggunakan meter. Sedangkan LPG merupakan gas hasil ikutan eksplorasi minyak bumi, kemudian diolah, disimpan dalam tangki LPG, kemudian didistribusikan dalam kemasan 12 kilo, 3 kilo. Kalau kita lihat perjalanan pemanfaatan energi di Indonesia khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dimulai pada masa Orde Baru, di mana saat itu pemerintah menyiapkan minyak tanah atau kerosin sebagai bahan bakar utama untuk kebutuhan rumah tangga. Namun pada tahun 2002, di mana Indonesia tidak lagi menjadi negara eksportir minyak, diikuti oleh kenaikan harga minyak dunia yang tinggi, sehingga hal ini membuat beban pemerintah menyediakan anggaran subsidi minyak tanah membengkak. Sehingga pada tahun 2007, pemerintah memutuskan mengganti minyak tanah dengan LPG hingga saat ini. Namun pemerintah 2020 ke atas juga melihat beban subsidi meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, sehingga JARGAS merupakan pilihan alternatif yang baik. Pemanfaatan gas bumi melalui pipa untuk segmen rumah tangga di Indonesia tergolong sangat rendah, yaitu hanya sekitar 550.000 sambungan per Desember 2020. Hal ini berbeda dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Korea, dan Cina. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan gas bumi melalui pipa sudah sangat baik dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi seputar distribusi LPG. Bila kita lihat nilai produksi berbanding nilai impor LPG di Indonesia bisa terlihat pada tabel berikut, di mana pada tahun 2014 nilai produksi dalam negeri hanya mencapai 2 juta metrik ton, sementara nilai impor mencapai 4 juta metrik ton per tahun. Dan hal ini naik seiring dengan naiknya konsumsi masyarakat, di mana pada tahun 2018 jumlah produksi tetap 2 juta metrik ton per tahun, sementara nilai impor LPG naik menjadi 6 juta metrik ton per tahun. Hal ini membuat pemerintah memikir ulang untuk menekan impor LPG. Dan pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 18 tentang RPJMN, di mana menargetkan 4,7 juta sambungan rumah tangga terpasang pada tahun 2024. Berikut terlihat bagaimana infrastruktur jaringan gas rumah tangga terpasang di beberapa daerah, yaitu di 17 provinsi, 16 kabupaten, dengan panjang total pipa 6.322 km, dan jumlah sambungan rumah 549.000 per akhir 2020. Dan di sini terlihat juga rencana pengembangan JARGAS 2020 hingga 2025, dan terlihat PGN membuka peluang untuk dilakukan secara B2B partnership, agar penetrasi dan pengembangan JARGAS lebih cepat lagi. Dari latar belakang yang saya sampaikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada tesis ini adalah jumlah sambungan rumah tangga saat ini masih kecil, yaitu sekitar 549.000 sambungan per 2020. Tentunya dalam melakukan pemasangan hingga 4 juta sambungan rumah pada tahun 2025, PGN membutuhkan kerjasama dengan skema business to business dengan mitra. Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah, pertama, apakah PGN perlu melakukan aliansi strategis untuk pengembangan JARGAS? Kedua, pada tingkat rantai nilai apa perlu dilakukan aliansi? Tiga, apa bentuk aliansi yang cocok untuk JARGAS? Empat, bagaimana cara menilai tipe mitra aliansi? Kemudian yang menjadi tujuan penelitian, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan aliansi pada bisnis JARGAS. Yang kedua, mengevaluasi tingkat rantai nilai apa yang cocok dilakukan aliansi. Tiga, mengevaluasi bentuk aliansi yang cocok untuk bisnis JARGAS. Dan keempat, mengidentifikasi tingkat ketakutan atau fear dan ketamakan atau greed pada mitra bisnis JARGAS. Penulis menyusun kerangka analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang pertama, penulis melakukan analisis lingkungan internal, kemudian melakukan analisis lingkungan eksternal. Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, dipilihlah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi bisnis JARGAS, kemudian disusunlah strategi-strategi untuk pengembangan bisnis JARGAS. Kemudian dari situ dipilihlah strategi-strategi yang menjadi alasan atau kebutuhan PGN dalam melakukan aliansi strategis dibandingkan dengan beberapa teori dari jurnal dan buku-buku. Selanjutnya penulis menganalisis pada tingkatan rantai nilai apa yang cocok dilakukan aliansi strategis di bisnis JARGAS menggunakan Make or Buy Analysis Framework dari Besanko 2018. Selanjutnya dari situ penulis menganalisis bentuk aliansi apa yang cocok menggunakan tipe-tipe aliansi pada buku Pak Amin Wibowo tahun 2020. Kemudian terakhir penulis menganalisis penilaian tipe mitra menggunakan salah satu jurnal Huang 2017 di Alliance Map. Nah, dari situ penulis menyusun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan PGN dalam rangka aliansi strategis di bisnis JARGAS. Berikut
Berikut adalah daftar partisipan penelitian ini, di mana 4 orang berasal dari PGN yang merupakan pejabat kunci yang relevan dengan topik penelitian ini, dan 2 orang lagi berasal dari calon mitra potensial dari industri properti ternama, yaitu Sinarmas Land dan Agung Podomoro Group. Berikut adalah ringkasan hasil analisis lingkungan eksternal. Di sini penulis hanya menampilkan komponen yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan bisnis Jargas, yaitu komponen bargaining power of buyer atau kekuatan tawar pembeli. Apa saja yang membuat komponen bargaining power of buyer tinggi? Yang pertama, faktor willingness not to convert masyarakat. Artinya, keinginan masyarakat untuk beralih dari penggunaan LPG menjadi Jargas rendah karena isu keamanan. Dari survei yang dilakukan PGN tahun 2018 di beberapa kota besar, didapatkan sebanyak 75% responden mengaku tidak tertarik menggunakan Jargas karena isu keamanan seperti kebocoran, ledakan, dan lain-lain. Faktor berikutnya adalah kemudahan pembeli dalam menemukan produk pengganti, yaitu LPG subsidi. Jadi selama pembeli masih mempunyai akses akan bahan bakar subsidi, maka Jargas menjadi tidak menarik karena harga yang ditawarkan tidak kompetitif bila dibandingkan dengan LPG subsidi. Selain analisis portfolio forces, penulis juga menganalisis microenvironment seperti regulasi. Meskipun Jargas tertuang dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, namun hingga saat ini pemerintah masih membuka seluruh opsi peluang untuk dalam rangka mengurangi beban subsidi LPG, yaitu salah satunya adalah pembagian 1 juta kompor listrik gratis oleh PLN dan tentunya kebijakan pemberian subsidi LPG itu sendiri. Dan hal ini berpotensi menghambat pengembangan Jargas ke depan. Sebelum menjelaskan hasil analisis lingkungan internal, penulis perlu menjelaskan supply chain yang menjadi lingkup penelitian kali ini. Pada bisnis biasa, PGN menyalurkan gas dari sisi upstream atau hulu migas dari sumber pasokan gas seperti ConocoPhillips dan Pertamina, dan kemudian disalurkan kembali melalui pipa distribusi untuk segmen pelanggan pembangkit listrik, industri, komersial, dan rumah tangga. Nah, yang menjadi fokus supply chain pada penelitian kali ini adalah dimulai pada titik stasiun gas CNG atau compressed natural gas, yaitu titik stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG, di mana gas dari sini diangkut menggunakan gas transportation module sampai ke klaster perumahan, dan dari sini diturunkan tekanannya dan distribusikan melalui pipa ke masing-masing rumah. Nah, ini untuk menjawab kebutuhan lokasi yang jauh dari pipa gas. Analisis lingkungan internal menggunakan value chain analysis mengidentifikasi aktivitas-aktivitas mana saja yang menjadi keunggulan PGN. Dimulai dari aktivitas supply chain management, hal ini menjadi keuntungan PGN karena gas berasal dari jaringan pipa terdekat yang bersumber dari sumur-sumur gas besar domestik yang cadangannya bisa mencapai 20 tahun. Dan di samping itu, ketersediaan floating storage regasification unit atau FSRU dapat menjamin ketersediaan pasokan gas PGN. Pada aktivitas operations menjadi keunggulan PGN karena proses kegiatan operasi Jargas lebih sederhana dibandingkan LPG dan hanya dapat dilakukan dengan peralatan khusus. Praktik operasi pengisian dan pendistribusian tabung LPG rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat dirugikan. PGN juga melalui anak usahanya mengoperasikan 12 unit SPBG, dan dalam waktu dekat pemerintah juga mengalih kelolakan 57 unit SPBG yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Berikutnya, aktivitas distribusi. Hal ini menjadi kelemahan PGN karena beberapa kasus PGN kesulitan mendapatkan akses ke pelanggan, terutama di dalam kawasan perumahan yang dikelola oleh pengembang. Kegiatan pembangunan infrastruktur pipa dianggap mengganggu kerapihan dan berpotensi merusak reputasi bila terjadi kebocoran. Pada aktivitas sales and marketing, ini menjadi kelemahan PGN karena PGN selama ini hanya handal melakukan door-to-door marketing untuk segmen pembangkit dan industri, namun tidak untuk Jargas, di mana target jumlah sambungan yang sangat banyak dan waktunya terbatas. Akuisisi pelanggan rumah tangga kelas menengah dan atas yang tinggal di perumahan yang dikelola oleh pengembang diharapkan dapat menjadi agen marketing mulut ke mulut agar Jargas dapat lebih diterima dan menjadi gaya hidup baru. Pada aktivitas services atau layanan menjadi keuntungan PGN karena PGN memiliki dispatching center yang handal yang membantu pelanggan apabila terjadi masalah seperti kebocoran, meter macet, dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka disusunlah strategi pengembangan Jargas menggunakan SWOT analisis. Dari SWOT analisis ini didapatkan 10 strategi, di mana 3 diantaranya berkaitan dengan kebutuhan beraliansi. Yang pertama adalah geographical market expansion. Pengembangan Jargas bisa saja dilakukan sendiri secara organik oleh PGN, namun hasilnya tidak secepat bila dilakukan bersama-sama dengan mitra. Seluruh partisipan berpendapat bahwa dengan membuka kesempatan kerjasama, maka target Jargas lebih cepat tercapai. Yang kedua adalah strategi co-specialization. Dua perusahaan yang tidak berkompetisi pada industri yang sama memiliki produk yang saling melengkapi akan menimbulkan nilai tambah bagi konsumen. Strategi ketiga adalah benefit and risk sharing. PGN akan menanggung risiko investasi yang tinggi bila melakukan pemasangan Jargas secara sendiri di kawasan yang dikelola oleh developer, karena biasanya pihak developer mensyaratkan standar yang ketat dan tinggi agar kawasannya tetap rapi. Analisis buat atau beli atau make or buy analisis dilakukan untuk melihat pada rantai nilai mana penyediaan infrastruktur cocok dilakukan di bisnis Jargas.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, rantai nilai dimulai dari penyediaan SPBG, GTM, PRS, hingga jaringan gas rumah tangga. Nah, masing-masing rantai nilai diuji berdasarkan pertanyaan sesuai framework Besanko dan disajikan seperti terlihat pada tabel berikut. Dari sini terlihat bahwa SPBG, GTM, dan PRS sebaiknya dibangun dan dioperasikan sendiri oleh PGN atau MEK karena merupakan kemampuan utama PGN. Sedangkan jaringan pipa gas dalam perumahan, PGN dapat saja membangunnya sendiri namun berpotensi menanggung biaya investasi yang besar. Di sisi lain, pengembang properti memiliki akses kepada pelanggan dan memiliki kontrol atas kegiatan pemasangan infrastruktur di kawasannya. Kolaborasi dengan pengembang perumahan dengan menyediakan jaringan gas dalam kawasan melalui aliansi merupakan pilihan yang cocok bagi PGN. Hasil ini memperlihatkan bahwa aliansi paling tepat dilakukan di tingkat penyediaan jaringan gas, yaitu sisi paling hilir dari aktivitas rantai nilai Jargas. Selanjutnya, analisis bentuk aliansi strategis Jargas. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tipe aliansi yaitu tingkat interaksi dan jenis pengaturan. Penulis menilai ekspektasi partisipan dari PGN dan mitra berdasarkan variabel-variabel tingkat interaksi, antara lain pembagian tugas antar mitra, pooling of resources, komunikasi antar mitra, dan integration between partner, serta variabel-variabel tingkat pengaturan yaitu willingness to engage, keinginan masing-masing pihak untuk memaksimalkan kepentingan bersama, keinginan untuk berbagi sumber daya, berkomitmen pada tujuan tugas bersama, berbagi biaya dan risiko, kemauan dan kesiapan saling bertukar informasi. Dari penilaian didapatkan tingkat interaksi maupun tingkat pengaturan atau kerjasama berada pada rentang level rendah hingga sedang. Rentang bentuk aliansi yang cocok untuk bisnis Jargas mulai dari bentuk kerjasama hingga lisensi silang. Lisensi paten dan lisensi silang tidak relevan untuk dipilih karena Jargas bukan produk yang memiliki paten. Waralaba atau franchise dapat memenuhi aspirasi dan ekspektasi PGN, namun calon mitra masih belum yakin atas bisnis Jargas dan cenderung belum dapat menanggung risikonya. Sehingga bentuk aliansi yang paling cocok dengan bisnis Jargas adalah perjanjian kerjasama seperti terlihat pada gambar. Agar aliansi dapat bertahan lama, maka sinergi yang dihasilkan antar mitra harus lebih besar daripada konflik yang memisahkan mereka. Cara yang baik mengetahui akar konflik adalah dengan mengetahui tingkat ketakutan dan ketamakan mitra. Langkah pertama penilaian fear and greed mitra adalah menilai apakah mitra percaya dengan PGN dan bagaimana penilaiannya dengan prospek aliansi di bisnis Jargas. Dari hasil wawancara didapat penilaian Sinarmas Land memiliki kepercayaan yang tinggi kepada PGN, namun prospek aliansi bisnis Jargas rendah. Sementara Agung Podomoro Land kepercayaan kepada PGN rendah dan prospek aliansi bisnis Jargas juga rendah. Langkah kedua adalah menentukan tingkat apprehension dan temptation mitra. Apprehension adalah kekhawatiran akan dieksploitasi oleh mitra dan kebalikannya temptation adalah godaan untuk menciderai mitra. Masing-masing mempunyai skala 1 dengan 5, di mana apprehension semakin tinggi maka mitra semakin khawatir dan semakin tinggi temptation maka mitra semakin tergoda. Dan berikut adalah penilaian masing-masing developer. Langkah ketiga menentukan nilai potential loss dan opportunistic gain. Potential loss adalah kerugian yang mungkin dialami mitra dan opportunistic gain adalah keuntungan yang mungkin didapat mitra. Dan nilainya adalah sebagai berikut. Langkah keempat melakukan perkalian antara potential loss dengan apprehension untuk mendapatkan tingkat ketakutan dan perkalian opportunistic gains dengan temptation untuk mendapatkan tingkat ketamakan. Dan hasilnya untuk kedua developer adalah sebagai berikut. Dari perkalian tersebut kemudian diplotkan ke dalam alliance map untuk menentukan tipe mitra. Baik Sinarmas Land maupun Agung Podomoro memiliki nilai fear yang tinggi dan greed yang rendah. Dengan demikian, tergolong pada tipe mitra penakut atau fearful. Solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain, yang pertama mengizinkan mitra melindungi titik lemahnya. Mitra seperti pengembang properti tidak memahami bisnis distribusi gas bumi. PGN harus bersedia memberikan edukasi dan berbagi pengetahuan agar mitra tidak merasa dimanfaatkan. Yang kedua, PGN harus membuat komitmen yang kredibel agar dapat lebih dipercaya oleh mitra. PGN dapat membuat proyek percontohan dalam kawasan perumahan untuk melihat ketertarikan masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen PGN menyalurkan gas bumi ke rumah tangga. Yang ketiga, PGN harus dapat menjaga sesuatu tetap transparan dan mengurangi kesalahpahaman. PGN dapat berkolaborasi melakukan studi kelayakan terlebih dahulu agar mitra memahami risiko dan manfaat proyek Jargas bagi pengembang. Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain yang pertama, terdapat 3 alasan utama PGN dalam melakukan aliansi strategis, yaitu ekspansi pasar secara geografis, kerjasama spesialisasi, dan kebutuhan berbagi manfaat dan risiko. Yang kedua, tingkat rantai nilai yang cocok untuk dilakukan aliansi adalah bagian paling hilir, yaitu penyediaan infrastruktur gas di dalam kawasan perumahan. Target mitra potensial adalah perusahaan pengembang properti. Yang ketiga, bentuk aliansi yang cocok untuk Jargas adalah perjanjian kerjasama. Dan yang keempat adalah mitra potensial seperti Sinarmas Land dan Agung Podomoro Land tergolong ke dalam mitra yang penakut atau fearful untuk beraliansi di Jargas. Penulis mengajukan saran sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus Jargas menunjukkan bahwa perusahaan harus merencanakan dengan baik mulai dari formulasi strategi, pemilihan mitra hingga pengakhiran aliansi. Dan yang kedua, kepercayaan calon mitra perlu dibangun terlebih dahulu sebelum mengajak mitra beraliansi. Strategi-strategi bagaimana membuat masyarakat memiliki keinginan untuk beralih dari LPG ke Jargas perlu dilakukan oleh PGN seperti promosi dan pendekatan kepada pembuat kebijakan atau regulator. Demikian presentasi tesis saya ucapkan terima kasih dan semoga memberikan manfaat bagi para pembaca.